Yahoo. Horas. Horas Kapten. Horas. Terima kasih yang kami hormati Bapak PJ Kepala Desa Danau Pandan Pak Batubara, Bapak dari Dinas PUD, dan yang kami hormati dari Bapak pihak kepolisian, Ketua BPD dan BND dan PD yang kami hormati, dan terlebih yang kami hormati Bapak dan orang tua kami, Kepala Dusun yang telah hadir pada siang hari ini. Adapun tertib acara kita pada hari ini yaitu tentang sosialisasi kebijaksanaan desa untuk BLT dan desa Danau Pandan. Baik, tertib acara kita yaitu tertib acara musyawarah desa sosialisasi kebijaksanaan desa untuk BLT, DD atau dana desa di desa Danau Pandan tanggal 2 Mei 2020. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah acara kita secara singkat pada hari ini, yaitu doa yang dipimpin oleh Bapak Bate kepada Bapak dipersilakan dengan hormat. Tanpa doa dan agama Katolik, bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami berterima kasih kepadamu di mana pada hari ini kami dapat berkumpul di ruangan Balai Desa Danau Pandan pada saat ini. Kami bersyukur kepada Kecamatan Pinang Suri, Kepala Desa dan jajarannya, kepolisian, untuk membicarakan kebijakan dana desa tahun 2020 di Desa Danau Pandan. Berkatilah kami dan seluruh masyarakat yang hadir di tempat ini. Serahkanlah Kudus-Mu agar apa yang kami rencanakan, kami sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu demi masa depan kami dan demi masa depan Desa Danau Pandan pada khususnya dan pada umumnya Kecamatan Pinang Suri. Doa ini Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak yang membawakan kita dalam doa. Acara kata sambutan dari Ketua BPD Desa Danau Pandan sekaligus membuka acara kepada Bapak Ketua BPD. Kami persilakan dengan hormat. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan kepada kami. Kami hormati Bapak PLT Desa Danau Pandan, pendamping desa, Bapak KU, tokoh agama, tokoh pemuda, sekaligus kita semua masyarakat di sini. Kami hormati dari Bapak Kepolisian Pinang Suri, dan kami hormati Bapak Polres dari Pinang Suri. Itu kata sambutan dari Babinkan Tikmas atau Babinsa kepada Bapak dipersilakan dengan hormat. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat siang. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di Balai Desa Danau Pandan ini dalam rangka musyawarah desa sosialisasi kebijakan desa untuk BLTDD Desa Danau Pandan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian. Yang kami hormati Bapak PJ Kepala Desa Danau Pandan. Yang kami hormati Bapak dari Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Tengah, Ibu pendamping desa, Bapak BPD Desa Danau Pandan, Bapak Sekdes Desa Danau Pandan,
rekan saya Koramil 04 Pinang Suri, para kadus Dusun 1, 2, 3, dan 4, terkhusus untuk bapak-bapak sekalian, tokoh masyarakat, tokoh agama, ataupun tokoh pemuda yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Dan untuk undangan yang lain, jadi yang intinya di sini kita melaksanakan musyawarah desa ini, yang intinya kalaupun ada yang perlu disampaikan, etika berbicara tetap harus dijaga. Terus selanjutnya yang namanya program pemerintah, ya perlu digarisbawahi, program pemerintah harus kita dukung, harus saling kerjasama kita mendukungnya, ya. Karena ini untuk kepentingan bersama. Dalam undang-undang pun disebutkan juga mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Ya. Mudah-mudahan rapat ini berjalan dengan aman dan baik. Untuk mempersingkat waktu, mungkin itu saja dulu yang perlu saya sampaikan. Atas perhatian bapak-bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih. Yahu. Oras taktek. Kata sambutan dari pendamping desa kepada pendamping desa kami persilakan dengan hormat. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Horas Kapten. Yahu. Yang kami hormati Bapak Menteri Kadis Danau Pandan, Pak Mandra, selamat siang. Yang kami hormati Bapak dari tim Babin Kamtibmas dan Pemirsa, para rekan-rekan pendamping, juga seluruh aparat desa dan DPD Desa Danau Pandan, serta Bapak Ibu seluruh relawan COVID-19 yang berkenan hadir di siang hari ini. Kita patut bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, Tuhan masih memperkenankan kita bertemu. Kenapa? Kalau kita lihat negara yang lain lebih parah dari Indonesia. Kita bersyukur kita tidak masuk dalam kategori zona merah, kita masih dalam zona hijau, jadi kita masih bisa dengan penuh kewaspadaan, jaga jarak, dan kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Itu karena anugerah Tuhan yang semata yang masih berkenan menolong kita. Saya langsung ke poin pembicaraan. Kita melihat bersama Bapak Ibu, hari ini kita musyawarah desa. Memang sebelumnya kita berapa kali musyawarah di desa di tempat ini, tapi biasanya musyawarah desa biasa yang dihadirkan banyak, dengan catatan kan wajib banyak masyarakat dan seluruh juga aparat hadir. Tapi untuk hari ini kita bukan musyawarah biasa, Bapak Ibu. Hari ini kita adalah musyawarah desa khusus, musdesus namanya, khusus karena situasi darurat saat ini. Kementerian Desa mengarahkan seluruh desa se-Indonesia melakukan musyawarah khusus terkait penanganan COVID-19. Jadi tema kita, jadi dimaklumi ya Bapak Ibu ya, kenapa kita sepertinya mendesak sekali Pak ya. Pak PJ melayangkan surat mendesak sekali karena data hasil yang kita sepakati hari ini harus masuk hari Senin tentang BLPDB ini, dan kemudian mungkin juga jumlah kita terbatas karena kita juga melihat maklumat dari kepolisian, kita jangan terlalu ramai mengumpulkan masa menghindari pandemi COVID-19. Jadi kembali ke tema sosialisasi kebijakan desa untuk BLT Dana Desa Danau Pandan tahun anggaran 2020. Mengingat saya tidak panjang lebar bercerita, mempersingkat waktu, bencana COVID-19 adalah bencana darurat nasional. Jadi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Kementerian Desa mendorong dan memutuskan juga dana desa tahun anggaran 2020 diarahkan untuk penanganan COVID-19 secara nasional dan sampai ke tingkat desa itu wajib dilakukan. Secara sederhana kami menggarisbawahi 3 cara penanganan COVID ini. Pertama, mungkin aksi-aksi penanganan COVID yang sudah kita laksanakan. Di sana kemarin kan kita ada penyemprotan disinfektan, pembentukan posko
pengukuran suhu tubuh dan sebagainya, termasuk juga pembagian sembako itu sudah kita laksanakan di Desa Danau Pandan. Kedua, PKTD. PKTD ini padat karya tunai, tapi mengingat fisik kita belum jalan dan kemungkinan besar dipending karena masalah COVID-19 mungkin belum ya Pak ya. Tapi rencana kalau sudah aman situasi nasional mungkin akan berjalan. Yang ketiga yang menjadi pokok pembicaraan kita yaitu mengenai bantuan langsung tunai dana desa yang dialokasikan pada pencairan tahap kedua mulai bulan April, Mei, dan Juni. Nah, sesuai dengan arahan dari pusat, maka dana desa Danau Pandan untuk tahun anggaran 2020 sebesar totalnya 1.224.847.000 rupiah. Saya ulangi, 1.224.847.000, maka alokasi maksimal dana desa untuk 3 bulan BLT dana desa tahun anggaran 2028 sebesar 428.696.450.000 rupiah. Sekali lagi saya ulangi, 428.696.450 rupiah maksimal ya, maksimal, tapi tidak boleh lebih dari itu, yang akan dicairkan setiap satu terdaftar nanti yang akan kita sepakati sebesar 600.000 rupiah dibayarkan selama 3 bulan dan per satu bulan. Nah, jadi mekanisme pembayaran ada yang pembayaran secara tunai, itulah nanti yang kita sepakati ya Pak Kadis ya. Maksudnya langsung yang sudah terdata itu yang kita sepakati hari ini, dia langsung dibayarkan langsung sekali 1 bulan, atau mungkin transfer rekening. Jadi kalau memang memungkinkan kita membuat rekening nanti, ya silakan. Tapi kalau memang tidak bisa, ada dua kebijakan mengingat kita jauh dari pihak bank, maka mungkin tunai. Nah, jadi mengingat juga Bapak Ibu keterdesakan kita, maka kita pahami bersama dana desa tahap kedua kan belum cair. Salah satu syarat pencairan tahap kedua, maka wajib ada daftar penerima BLT dana desa yang sudah dimusyawarahkan dalam musyawarah desa khusus. Jadi data ini Bapak Ibu sesuai dengan arahan dari provinsi, dari kabupaten, dari kecamatan, wajib masuk paling lama dalam rangka percepatan pencairan BLT ini hari Senin ini sudah masuk dan sudah diteken oleh kepala desa dan disahkan juga oleh kecamatan dan kabupaten. Dan itu yang kita sepakati hari ini. Kita tidak terlalu banyak berbicara sosialisasi. Saya rasa semua masyarakat juga yang bisa akses internet sudah tahu bahwa Jokowi menegaskan bagi desa yang tidak menganggarkan BLT maka tidak akan dicairkan tahap berikutnya. Ini wajib hukumnya. Jadi itu yang kita sepakati biar lebih fokus ya Pak Kadis ya. Kita sepakati siapa saja yang memenuhi syarat menerima BLT. Sekilas syaratnya nanti mungkin Pak Kades lebih banyak bercakap soal itu gawenya Pak Kades. Mungkin nanti itu tidak boleh dia juga menerima bantuan lain seperti PKH, yang ada lah namanya sekolah boleh ya. Kemudian dia juga tidak menerima bantuan pangan non tunai. Nah itulah yang kita masukkan. Dia belum terdata, dia juga kehilangan mata pencarian dan dia ada penyakit kronis. Jadi harapan kita bisa laporkan sesudah musreskurs ini, kita bisa laporkan data sementara yang sudah kita rekap siang ini, dan mungkin juga kami tidak terlalu lama nanti di sini mendampingi Bapak Ibu karena kami juga semua itu nanti musdes khusus di Gunung Marijo. Jadi harapan kami sesuai dengan koordinasi dengan Kades, Bapak-bapak Ibu Kadus sudah penerima BPNT dan juga database yang belum terdata, kehilangan mata pencarian dan penyakit kronis. Nah, itu aja mungkin dari saya hal-hal yang merupakan sambutan, dan untuk lebih nanti detailnya mungkin Pak Kades akan membantu kita untuk itu. Terima kasih.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya sapa kita Horas Sapteng. Horas.